Apa itu klitih? Sosiolog Universitas Gadjah Mada Ari Sujito menuturkan bahwa makna asli istilah klitih adalah kegiatan keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Sosiolog UGM lainnya yakni Sunyoto Usman juga menuturkan hal senada. Ia mengatakan bahwa makna klitih adalah mengisi waktu luang. Di sisi lain, asal kata klitih sendiri berarti bentuk kata ulang klitah-klitih yang bermakna jalan bolak-balik agak kebingungan. Meski demikian, saat ini istilah klitih telah mengalami pergeseran kepada hal negatif, yakni tindakan kriminalitas dan anarkis. Bahkan, tindakan kriminal tersebut justru lebih sering dilakukan oleh remaja. Ari menjelaskan bahwa aksi klitih ini merupakan bentuk disorientasi pada remaja. Misalnya, remaja yang memiliki permasalahan di keluarga, mempunyai beban di sekolah, mendapat stigma buruk, serta memiliki ruang ekspresi terbatas. Oke, kalian sadar nggak sih kalau klitih itu kebanyakan dari remaja? Sadar nggak? Sadar, aku sadar. Rata-rata ya. Mayoritas ya? Malah bukan udah iya sih mayoritas sih. Iya, kebanyakan. Tapi karena hal itu kalian jadi bertanya-tanya nggak sih kenapa harus remaja yang ngelakuin gitu? Oh, Berarti kan ada yang salah dari remajanya itu sendiri kan? iya. Menurut kalian tuh gimana? Menurut pendapatku ya, terkait dengan kenakalan remaja, klitih itu sendiri, karena di dalam itu tuh kayak kurangnya pengawasan. Jadi remaja itu lebih ke ingin mencoba hal baru. Jadi kayak contohnya kan di masa-masa itu seorang remaja itu temanku aja bisa melakukan kayak gitu, kenapa aku tidak? Jadi dia kayak ingin Pembuktian kalau aku ini loh bisa kayak gitu di orang-orang yang ada di sekitar dia sendiri. Ya contohnya dia melakukan hal-hal yang kayak gitu. Iya. Kamu Kalau karena aku, mereka tuh melakukan hal tersebut karena lingkungannya. lingkungan. Nah, jadi karena banyaknya lingkungan negatif dan mereka tidak bisa memilih sehingga mereka terjerumus dan kemudian mengarahkan ke hal yang negatif juga seperti bisa melakukan kekerasan yaitu seperti klitih dan yang lainnya masih banyak juga kan. Balik. Nah, menurutku itu ya bisa dikaitkan dengan ya anak itu frustasi dengan kehidupannya, dengan emosinya itu juga tidak bisa mengontrol. Nah, jadi si remaja itu seperti ingin melakukan hal yang menentang gitu loh, menurutku gitu. Mengekspresikan sesuatu yang ada dirinya ya. Iya, menurutku. Mungkin dia punya masalah terus tapi dilakukan dengan hal yang gitu. Kalau dari Danu sama Mut tadi ke lingkungan Iya, ke lingkungan. Kamu kayak berarti ke dirinya sendiri. Sendiri. Tapi kan ada satu lagi nih, keluarga. Menurut kalian seberapa besar pengaruh keluarga terhadap perkembangan seseorang remaja? Nih, menurut kamu nih Mut, gimana? Kalau menurutku sendiri, keluarga itu sangat penting terkait dengan perkembangan remaja ini. Contohnya saya memberi contoh aku sendiri ya. Aku terdidik dari keluarga yang tergolong cukup disiplin dari perihal waktu atau aku melakukan sesuatu hal yang berbau dengan waktu lah. Itu harus benar-benar disiplin kalau di rumah. Harus ditanggung. Nah betul. Habis itu kan aku mau melakukan kegiatan apa, saya melakukan kegiatan si A atau si B atau si C. Jadi kan aku harus mikir, nanti kalau aku melakukan itu berikan harus sebabnya apa ya. Terus kalau aku melakukan itu, kalau seandainya aku melakukan hal negatif, itu kan cenderung ke yang kena jelek kan orang tua juga, keluarga, orang tua. Jadi kan kayak kasihan. Kita tuh sebagai anak kalau bisa melindungi atau menjaga nama baik Orang tua. Jadi Iya. intinya gini, dididik sama keluarga tuh kamu harus menjaga nama baik ya. Nah, jadi biar kalau kita mau ngelakuin sesuatu tuh mikir, wah aku punya keluarga nih, jangan sampai keluargaku namanya jelek. Oke, itu faktor keluarga ya. Terus kalau dari faktor lingkungan nih, siapa yang mau jawab? Benar masuk dari yang faktor keluarga juga ini ya. Nah, tadi kan harusnya di sini juga orang tua kan berperan penting nih. Jadi sebagai orang tua kita harus mengetahui ini anaknya main kemana, mereka sukanya apa nih, harus tahu juga. Jadi kita harus bisa memahami sifat sosok anak tersebut.
apalagi masa-masa remaja kan, emosinya lagi naik-naiknya, terus perkembangannya mereka lagi ya moodnya berubah-ubah kan, gampang. Jadi kedua orang tua harus bisa mengetahui sifat anaknya sendiri, bisa membaca sifat dan dulu. karakternya. Kalau bisa orang tua mengetahui minat dan bakatnya, jadi sehingga bisa diarahkan gitu. Berarti pengaruh banget sih keluarga sih. Iya, pengaruh banget. Terus aku mau cerita ini, Mbak. Oke. Kemarin itu teman saya itu ada yang berpendapat gini. Masa suatu remaja itu di dalam kelitih ini bisa adalah suatu hal yang wajar. Karena apa? Karena merupakan suatu hal bisa dimasukkan di perkembangan moral. Tapi waktu itu saya itu bertentangan. Kenapa harus dengan mengkelitih suatu hal yang menantang itu tadi, Pak? Kenapa tidak harus dengan hal yang seperti olahraga yang lain gitu? Yang lebih bermanfaat ya. Iya. Seperti lempar lembing, panjat Naik tebing, gunung. ya naik gunung seperti dosenku itu loh, Cah. Kalau yes. sering suka banget naik gunung. iya. Namanya itu pakai remaman, dosen Wah, renang cakep, gitu. cakep banget. Suka naik gunung sama keluarga lagi. Iya. Padahal itu TikTok lebih lah. menantang. Iya, pakai remaman itu Lebih menolong dan bermanfaat, Just pakai Pak mendapatkan pengalaman baru mesti yang lebih positif. Nah, iya. menurutku Pengalaman gitu. barunya lebih positif. Berarti si temanku itu tidak memandang dari hal yang lain, cuma memandang dari satu perkembangan opsi. itu, Iya, tidak berpikir ke depannya itu mau gimana. Terlalu Intinya, subjektif ya. Pokoknya remaja mau mengekspresikan diri gitu aja ya. Gitu. Terus keluarga udah, terus lingkungan gimana pengaruhnya menurut kalian dengan perkembangan seorang remaja? Nah, dari aku sih karena lingkungan ini ya anak-anak muda nih biasanya ya, apalagi generasi Z lah katanya, istilahnya gitu, generasi strawberry katanya. Nah, itu kan lembek-lembek katanya gitu ya. Nah, mereka tuh masih kurang bisa memilih di mana lingkungan yang baik dan buruk gitu. Jadi mereka kadang-kadang udah karena gengsi mau keluar, karena udah satu lingkaran itu udah masuk, jadi mau keluar juga nggak enak kan, jadi mikirnya mereka mengikuti arah tersebut, arusnya yang sama. Padahal dominannya ke arah yang Negatif, iya. Padahal kalau kita kumpul ke orang yang suka ngaji, kita juga bakal suka ngaji nggak sih? Iya, iya. Suka selawatan. Kenapa harus memilih hal-hal yang negatif? Nah iya, misal temanku itu yang melakukan kelitih, nah itu udah aku masukkan ke circle-circleku. Nanti habis setiap malam Jumat itu pengajian, otomatis kan tidak akan mengenal tentang suatu terjerumus ke hal-hal seperti itu negatif. Mungkin Di lingkunganmu pondok ya, iya. kayak nggak bakalan Alhamdulillah, Mbak. melakukan hal yang negatif juga. Iya. Udah ya lihat saja saya kesana. Justru malah soleh ya, jadi tadarusan terus nih. Keluarga udah, lingkungan udah, terus itu kan eksternal semua nih. Oh, Kalau iya. internal dari dirinya sendiri, menurut kalian apakah penting seorang remaja itu mengontrol dirinya, kayak harus menahan dirinya buat melakukan suatu hal gitu? Harus sih, seorang remaja harus bisa mengetahui dirinya itu seperti apa. Jadi harus bisa mengetahui sosok aslinya. Terkadang kan hanya orang lain yang bisa melihat sosok dirinya tersebut. Bahkan diri sendiri itu nggak bisa ngebaca sifat aslinya kan, karena yang bisa melihat itu hanya orang lain. Ya, kita harus mengetahui diri kita sendiri dulu dan juga mempunyai motivasi yang tinggi dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar tadi. Berarti percuma kalau faktor eksternalnya udah bagus, tapi dari internalnya diri kita sendiri nggak kepengen memotivasi diri untuk aku harus berubah nih, aku harus lebih baik dan ini. Jadi Nggak bisa jalan. karena remaja kan kayak di fase yang dia pengen mencari jati diri, terus pengen mengembangkan hal-hal yang lain yang nggak pernah dia Iya, coba. ingin Terus mencoba. banyak sih kayak remaja kan di masa peralihan antara Oh iya sih, seorang tersebut itu menganggap dirinya itu jika sudah melakukan kelitih itu menganggap dirinya itu keren di pandang masyarakat. Padahal itu jika orang lain melihat itu nggak sekeren itu sih. Alay. Nah, itu kembali lagi ke si hati etikanya nggak iya, ada. Iya. menurutku. Etikanya nggak ada, dari segi sosialnya juga merugikan orang lain yang harusnya bisa dijadiin teman malah dijadiin lawan. Dan dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri buat melakukan hal yang baik aja. Kenapa malah melakukan hal yang buruk? Kenapa aku nggak melakukan hal baik? Oke, sepakat ya. Berarti tak simpulin nih, dari perkembangan remaja itu ada 3 faktor penting. Iya.
dari internalnya, dari diri kita sendiri satu, yang eksternalnya ada dua, keluarga sama lingkungan. Lingkungan. Dari ketiga itu harus saling berkaitan supaya perkembangan pada remaja itu bisa maksimal, tentunya pada hal yang positif. Oke, iya. setuju ya. Oke, kayaknya udah sih cukup. Nggak usah terlalu yang banyak-banyak. Intinya itu kayak tadi itu ya. tadi ya. Faktor lingkungan, keluarga sama Diri sendiri. Terima kasih untuk teman-teman. Hari ini udah selesai nih. Satu poin kita dapat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Thank you. See you di next video. Saya kira nggak jadi ya, Mas.